Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajuzu lahu walaqad halaman 87 fikih. saya salah bawa. Oh, salah bawa. Fikih betul? Fikih. Ah, baik. Wa ashiruha. Wa ashiruha. Baris 4 dari bawah. 4 baris dari bawah. Wa ashiruha an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati ay qabuhat fiha kasajdati tilawatin fayajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan kasujudi sahwin fatajibu fihil muwafaqatu fi'lan la tarkan bal yusannu lil ma'mumi fi'luhu idza tarakahu imamuhu. Adapun ke-10 dari 11 syarat-syarat bermakmum, yaitu bahwa tidak menyalahi oleh makmum akan imam pada sunnah yang mencolok berbedanya, yakni yang buruk berbeda pada sunnah itu. Contoh kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Fayajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan, maka wajib oleh menyesuaikan, mengikuti pada sujud tilawah, baik dari segi mengerjakan maupun dari segi meninggalkannya. Kasujudi sahwi, sama seperti sujud sahwi. Ada wawunya? Wa kasujud sahwi? Enggak ada. Seperti sahwi. Fatajibu fihil muwafaqatu fi'lan la tarkan. Mestinya ada wawunya ini. Wa kasujudi sahwi. Nanti di bawahnya waqat tasyahudil awal. Kurang waw. La'ala sawab bi ziyadatil wawi. Wa kasujudi sahwi. Di pinggirnya, dibenerinya di pinggir, kurang waw. Dan seperti sujud sahwi, maka wajib pada sujud sahwi al-muwafaqatu, oleh menyesuaikan imam, fi'lan dari segi mengerjakan, la tarkan tidak dari segi meninggalkan. Bal yusannu lil ma'mumi fi'luhu, bahkan disunahkan bagi makmum oleh mengerjakan sujud sahwi idza tarakahu imamu, apabila meninggalkan akan sujud sahwi oleh imamnya makmum. Ini muncul nih kaf waw nih, waqat tasyahudil awali, ada wawnya. Iya, kayak gini nih. Dan contohnya lagi seperti tasyahud awal. Fatajibu fihil muwafaqatu tarkan la fi'lan, maka wajib pada tasyahud awal oleh menyesuaikan imam dari segi meninggalkan, la fi'lan tidak dari segi mengerjakan. Bal yajuzu lil ma'mumi idza fa'alahu al imamu an yatrukahu wa yaquma amidan. Bahkan boleh bagi makmum apabila mengerjakan akan tasyahud awal oleh imam, boleh oleh bahwa meninggalkan oleh makmum akan tasyahud awal dan berdiri oleh makmum padahal sengaja-ngaja. Walakin yusannu lahul audu, akan tetapi disunatkan bagi makmum kembali lagi, in kana qiyamuhu amdan,
jika ada berdirinya makmum, yaitu sengaja-ngaja, malam yaqumil imam, selama belum berdiri oleh imam. Fa in kana sahwan, maka jika ada oleh makmum yaitu lupa, wajibal audu alaihi, maka wajib oleh kembali atas tasahud awal limutaba'ati imamihi, karena mengikut imamnya makmum. Wa mislu hadza ma idza dhannal masbuqu salamal imami wa mislu hadza wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah biar enggak terlalu panjang. Saudara-saudara sekalian, berbicara sholat berjamaah ganjarannya besar. Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bi 25 darajatan wa fi riwayatin bi 7 wa 50 darajatan kama jaa bihil haditsus sahih. Ganjaran sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri berbanding 25/1, dalam satu riwayat 27/1. Tapi biar ganjarannya besar sholat berjamaah ini, enggak semua kita dianggap sholat berjamaah walaupun sholatnya rame-rame di masjid. Enggak semua kita terhitung berjamaah, sebab dalam sholat berjamaah itu ada aturan. Pertama, aturannya syarat sah berjamaah. Yang kedua, syarat mendapatkan 27 derajat. Ada 2 syarat. Yang paling pokok sebagai pondasi syarat sah. Karena kalau bangunan musola al-khiyar itu pondasinya. Kalau pondasinya runtuh, bangunannya runtuh. Maka yang kedua namanya syarat biar dapat ganjaran 27. Ini hitungannya sekunder, tidak primer. Oleh karena kitab kita ini fiqih yang mengatur aturan primer, maka yang paling pokok supaya sah dulu kita ngikut imamnya nih sah, maka ada 11 persyaratan yang harus diikuti oleh kita. Nah, dari 11 itu malam hari ini memasuki syarat yang ke-10. Mau habis, tinggal 2 lagi sama ini malam. Mana syaratnya? Yang ke-10, supaya berjamaah kita sah. Sah dulu, baru ngomongin ganjaran 27. Mana supaya sah? Makmum tidak boleh berbeda dengan imam. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam pada apa? Kudu sama. Makmum tuh kudu sama dengan imam. Tidak boleh beda dengan imam, tidak boleh beda pada sunnah yang mencolok perbedaannya. Kalau bahasa Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmat abrar, bahasanya yang keji perbedaannya. Keji itu mencolok maksudnya, buruk dipandang oleh agama. Ini kembali saya harus nerangin sedikit. Sunnah dalam sholat, sunnah rukun udah kita pahami dalam kitab Kasyifatus Sajad yang haulnya pengarang kitab kita nih besok malam Jumat. Nih haul dari malam ini sebetulnya haul beliau yang ke-129, haul Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ini malam Kamis, Jumat, Sabtu. Terakhirnya puncaknya Sabtu, 3 hari. Sunnah dalam sholat diatur oleh agama ada 2 sunnah nih. Yang pertama, ada sunnah yang bedanya dengan imam enggak apa-apa, enggak berpengaruh apa-apa. Ada sunnah yang tidak mencolok bedanya menurut agama. Ada sunnah yang tidak mencolok bedanya. Yang kedua, ada sunnah yang mencolok bedanya. Kelewatan, keterlaluan, enggak dimaafin. Keterlaluan tuh enggak ditolerir. Kalau beda kudu sama imam. Kalau yang dipandang oleh agama bedanya masih dimaafkan, bedanya ditolerir, bedanya tidak mencolok kata agama, itu enggak kita komentari. Yang bedanya, imamnya begini, takbir tuh sunat tangannya diangkat. Kita ngomongin yang bedanya nggak apa-apa dulu sebelum syarat ini, biar kita tahu. Yang kalau beda nggak apa-apa, masih ditolerir oleh agama, masih dimaafin. Contohnya banyak banget ini nih. Makanya kiai nyebutinnya sunnah yang mencolok. Jadi contohnya dikit. Saya ngomongin yang contoh banyak dulu. Mana contoh ngangkat tangan? Ngangkat tangan nih sunnah yang beda dengan imam ora papa, kagak papa bedanya. Imamnya ngangkat tangan begini bener, Allahu Akbar, barnya di sini imamnya. Karena ajaran bar tuh selesai takbir tuh yang paling gede ganjarannya barnya di sini, Allahu Akbar. Baru turun tangan. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang gedenya begitu. Kita kagak mau ngikut imam. Allahu Akbar, barnya di sini. Namanya beda. Tapi dimaafin. Nggak apa-apa itu mah. Masih dimaafin. Bedanya boleh. Bedanya enggak membatalkan berjamaah. Bedanya enggak apa-apa. Atau imamnya begini, Allahu Akbar, kitanya Allahu Akbar. Boleh juga. Beda dengan imam, dimaafin, ora papa. Begitu. Bedanya enggak apa-apa, enggak mencolok. Enggak mencolok. Makmum beda dengan imam, enggak apa-apa. Mana lagi imamnya? Sami Allahu liman hamidah, tangannya sedekap. Makmumnya enggak. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Enggak apa-apa. Beda dengan imam, dimaafin, ditolerir. Imamnya sedekap, makmumnya lurus. Makmumnya sedekap, imamnya lurus. Enggak apa-apa, kan enggak sama. Enggak apa-apa, ditolerir. Mana lagi yang ditolerir? Imamnya baca tasbih, makmumnya diem aja waktu ruku. Atau imamnya baca diem aja, makmumnya baca tasbih, kagak ngapain. Itu ditolerir. Imamnya sujudnya tasahudnya kakinya dilipat, makmumnya enggak, atau sebaliknya, enggak apa-apa. Maka kalau ngomongin yang enggak apa-apa banyak. Maka kiai itu di dalam membuat redaksi selalu memberi keterangan yang sedikit. Jadi kalau ngitung tuh ngambil yang sedikit. Itu begitu. Jangan ngambil yang banyak. Kalau ngambil yang banyak,
itu ampe mati nggak kelar-kelar. Islam tuh ngambilnya simpel. Ini sesuatu halal apa haram? Yang banyak tuh antara halal haram, banyak yang mana? Hah? Yang halal sama yang haram, banyak yang mana? Yang halal. Kalau Islam labelin yang haram. Kalau Islam ini haram, dikit. Berarti di luar yang haram berarti halal, begitu. Jangan labelin yang halal. Nanti yang gak ada label tuh bisa halal, bisa haram. Lah, kalau mau di labelin yang halal banyak banget. Dari jenis singkong aja ada gengsot, halal, getuk, kudu labelin. Getuk-getuk lindri, labelin semuanya. Ini nggak ada kelar-kelarnya ini. Begitu. Semuanya harus dilabelin. Kalau kelamaan. Kalau Islam tuh nyari yang singkat. Yang singkat. Cuman kalau ngelabelin yang haram, siapa yang mau bayar? Kalau ngelabelin yang halal kan ada yang mau bayar ya. Begitu. Kalau aturannya begitu. Begitu. Jadi panjang. Nah, ulama menyebutkan ada sunnah yang mencolok, sunnah yang tidak mencolok. Yang tidak mencolok banyak. Jadi itu enggak mau dilabelin ulama. Maka cara memaparkannya ulama, syarat berjamaah tidak boleh makmum beda dengan imam pada sunnah yang berbedanya mencolok, keleu, tidak dimaafin. Kudu sama sama imam. Mana ambil contoh? Tasyahud awal itu contoh. Mana lagi? Sujud tilawah. Mana lagi? Sujud sahwi. Enggak banyak unsurnya. 3 paling nambah berapa doang nih? Enggak banyak. Aman nanti kunut bagaimana? Ada uraian, makanya di ujung. Nah, sunnah yang berbedanya mencolok, contoh namanya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud disebabkan bacaan Quran yang menyuruh sujud. Namanya sujud tilawah. Ada 15 ayat se-Al-Quran yang menyuruh kita sujud, bagi yang membaca maupun yang mendengar. Namanya sujud baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sujud tilawah. Sedang kita lagi ngomongin sholat, mau kita batasi sujud tilawah dalam sholat. Contoh, subuh Jumat. Subuh Jumat, bacaan yang diatur rakaat 1 surat Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat 1 kalau subuh Jumat. Rakaat keduanya Nabi itu kalau sholat subuh Jumat surat Ad-Dahr atau Al-Insan di juz 29. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ini Nabi kalau Jumat subuh begitu. Nah, pada rakaat pertama pada surat Alif Lam Mim Sajadah atau Alif Lam Mim Tanzil, karena lanjungnya Tanzilun, ini ada ayat ke-15-nya, bunyinya innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Abis ini nih sujud. Namanya sujud tilawah. Di Mekah, di Madinah enggak pernah tinggal setiap subuh Jumat. Maka kalau kita enggak ngaji sujud tilawah dikata ajaran baru.
dasar Arab, Wahabi. Wahabi aja. Ajaran baru, subuh 2 rakaat setengah. Dia kata 2 rakaat setengah. Padahal enggak. 2 rakaat cuman ada ajaran sujud tilawah. Contohnya begini. Waladhdallin amin, kan begitu ya. Baik. Waladhdallin amin. Ini kan kita sholat nih, kiblatnya sono. Nih kita kiblat sono, jangan. Ini ngadep timur nih, jangan nanti kayak gini. Ini kan kalau ngadep sono takut ditinggal doang. Begitu. Nah kan kita udah waladhdallin amin nih, udah waladhdallin amin. Kan kita baca di Lamim Tanzil sampailah innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bi kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita langsung sujud, nggak ada ruku, mau sujud tilawah. Allah sujud sekali, sujud bacanya tasbih aja dah, subhanallah a'la 3 kali yang kita bisa aja. Sajadah wajib ngapal-ngapal puyeng itu aja nggak apa-apa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, langsung diri, nggak usah duduk istirahat. Allahu akbar, lanjutin ayatnya. Kata Jafa junubu, ini namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah tuh kategorinya sunnah yang kalau beda mencolok. Kalau beda sama imam mencolok. Artinya kalau si imam subuh Jumat baca surat sejadah lalu kagak sujud, kagak sujud terus saja. Wahum la yastakbirun tatajafa junubahum wajadun rabbahum yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Jadi nggak pakai sujud. Si imam kata kita, ini kan sujud tilawah sebagai makmum. Gua harus sujud. Nih imam bego. Kata kita di hatinya, gua sujud. Namanya kita beda sama imam. Maka batal sholat kita. Enggak ikut sujud tuh. Imamnya enggak sujud nih. Imamnya enggak sujud. Kita sujud. Itu batal. Karena beda. Imam kagak, kita iya. Begitu dibalik. Begitu. Imam sujud tilawah. Sujud. Kata kita, ngapa imam sujud? Begitu. Mau ngapain? Ruku kagak, main sujud aja. Gitu. Ini ajaran baru nih. Gitu. Kita ruku, imam sujud. Habis sujud dia bangun, kita bangun aja sami Allah. Imam kagak. Nah, kita beda, maka sholat kita batal. Pokoknya sujud tilawah itu kalau imam sujud, kita kudu sujud. Kalau imam kagak sujud, kita kagak boleh sujud. Ini begitu tuh. Ini ada 3, ada sujud tilawah, ada sujud sawi, ada tasawuf. Yang paling fatal sujud tilawah, maka nomor 1. Pokoknya kalau sujud tilawah, imam sujud, kita kudu sujud. Imam kagak sujud, kita juga kagak sujud. Ini perbedaannya mencolok. Perbedaannya mencolok. Padahal sujud tilawah ini sunnah, tidak kategori apa enggak. Begitu. Tapi kalau imam ngerjain, kita kudu sama ngerjain. Imam kagak ngerjain, kita juga jangan ngerjain. Itu sujud tilawah. 2, sujud sahwi. Ini rada repot, beda dikit. Enggak terlalu kayak sujud tilawah. Kalau sujud sahwi, seumpama imam tuh enggak doa kunut. Enggak doa kunut. Lupa atau sengaja. Begitu. Bagaimana nih
Kalau sujud sahwi kategori sunnah yang bedanya mencolok, maka kita diatur oleh agama wajib kita akur dengan imam kalau ngerjain, tidak kalau ninggalin. Sujud sahwi artinya kalau sujud sahwi imam nih sujud sahwi, jadi pas tasawuf akhir, innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabit qulubana dinik umpamanya wa ana taatik, sujud Allahu akbar, sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud. Kita enggak mau, kata kita lah salahnya di mana, kan nggak ada yang salah ini, kata kita, kok imam sujud. Apalagi kalau kunut umpamanya kan, imamnya nggak kunut, iya kan, lalu imam sujud sahwi, kita nggak mau ngerti sahwi, kita duduk aja, nggak mau sujud sahwi. Ini nih kita duduk aja tuh batal. Contoh yang sering taraweh, ini sering terjadi taraweh. Paruh kedua kita sunat kunut habis witir, artinya witir terakhir, maka kunut biasanya ditandai nama ketupat, begitu sorenya tuh ketupat tuh buat nandain. Saya nggak paham adat di Bayoran malam berapa, hari keberapa? 16-nya. Iya, hari ke-15 kan? Iya, malamnya mau 16. Iya betul. Iya, itu namanya adat tuh benar tuh. Ada juga yang rada beda. Iya, ketupat. Ketupat ini diadakan oleh ulama nih untuk menandakan imam. Zaman dulu sih nggak ada pagi-pagi jual ketupat tuh, nggak ada zaman dulu. Ini kan baru ketupat mulu sekarang kan, begitu. Jadi ini ketupat dibuat di Ramadan tuh di tanggal 15. Ini malam ke-15 baru mau bikin. Besok pagi hari Kamis tanggal 15 puasanya. Baru sore tuh bukanya malam Jumatnya tuh pakai ketupat. Biar apa? Biar imam ingat kalau nanti malam mau kunut. Begitu tujuannya. Enggak pakai diomong. Nah, intinya kunutlah malam itu, malam 16. Imamnya lupa. Ya namanya banyak pikiran. Udah puasa udah setengah bulan, ini belum ketemu duit, mana anak rewel lagi. Bini udah minta aja berapa kali. Ya Allah, kalaupun saya tidak mampu ke tanah suci, paling nggak ke Tanah Abang ya Allah. Bininya doanya begitu. Jadi dia puyeng mulu dengerin doa bini. Begitu, mintanya ke Tanah Abang. Udah tanggal 15. Jadilah dia lupa lah tuh. Imam tuh kunut langsung sujud. Habis kulhu falak anas tuh kan sujud. Karena udah sujud kan nggak boleh balik lagi, udah kelewat ngaji bab sunnah abad, udah kelewat, udah sujud, imam terus, ya kita juga sujud kan begitu, imamnya nggak begitu sujud, maka imam kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kita kagak ikut sebagai makmum, enggak, imam sujud kita diem aja, maka sholat kita batal karena kita tidak ngikut imam ngerjain. Batal sholat kita. Kenapa batal? Karena syarat yang ke-10 tidak masuk, yaitu kudu jangan beda sama imam pada sunnah yang mencolok bedanya. Tapi bagaimana kalau ninggalin sujud sahwi? Imamnya ninggalin.
lupa. Tadi lupa kunut. Kita contoh Ramadan aja. Lupa kunut. Maklumlah baru ya kan. Dan baru ngimamin juga, jadwal kita baru. Kan rada gemeter-gemeter dikit ya kan. Jadi kita lupa tuh kunut. Begitu tuh. Kata kita udah ngaji kasipah. Enggak boleh kalau udah sujud balik lagi. Kita tahu kalau lupa kunut ini nanti bakalan sujud sawi. Lupa lagi. Hah? Iya, imamnya lupa lagi. Habis itu salam. Gitu. Atau sengaja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti imam tidak sujud sawi. Berarti imam ninggalin. Nah, kita sebagai makmum ketika imam ninggalin masih disuruh nggak untuk ngerjain? Masih. Masih. Jadi imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kita masih sunat sujud sawi sesudah salam imam. Imam salam tuh sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rabbighfirli, biasa. Allahu Akbar. Duduk lagi, assalamualaikum. Masih sunat. Kan beda sama imam. Jadi yang wajib kalau imam ngerjain. Jadi ada yang beda. Ini ada 3 hukum. Ada imam ngerjain, imam ninggalin. Itu berbicara sujud tilawah. Kalau sujud tilawah imam ngerjain, kita wajib ngerjain. Imam ninggalin, kita wajib ninggalin. Itu urusan sujud tilawah. Kedua, sujud sahwi. Aturannya dalam agamanya, imam ngerjain, kita wajib ngerjain. Tapi kalau imam ninggalin, kita masih boleh bahkan disuruh ngerjain. Ingetin. Sujud sahwi. Imamnya kagak sujud sahwi. Hah? Enggak ngerjain. Kita masih disuruh ngerjain. Makmum. Itu kitabnya begitu. Begitu. Kitabnya tuh begitu. Nih ingetin, makanya kurang wow. Waka sujudi sahwin. Contoh kedua, sunnah yang bedanya mencolok, sujud sahwi. Aturannya kalau sujud sahwi wajib sama dengan imam pada bab ngerjain, bukan pada bab ninggalin. Artinya bila si imam ninggalin sujud sahwi, yusannu lil ma'mumi fi'luhu, masih sunnah si makmum ngerjain sujud ketika imam kagak sujud sahwi. Biar gampang, subuh, sholat subuh tuh berbicara kunut ada 2 muslim. Ada yang alergi sama kunut subuh, enggak demen sama kunut subuh, enggak demen. Ada yang demen, begitu. Nah kebetulan imam nih enggak demen sama sujud sahwi, enggak demen. Sama kunut subuh, kagak demen imamnya. Kan banyak tuh begitu tuh Bang Adi. Begitu artinya dalam kehidupan masyarakat. Maka imam kan kagak kunut. Maka kagak kunut itu imam masih dituntut sujud sahwi. Imam juga kagak sujud. Maka ketika kita imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita ganjarannya pengen gede, maka jangan kita main salam. Sesudah imam salam, kita sujud sahwi dulu, duduk lagi, udah 2 kali sujud baru salam. Itu aturannya. Begitu.
Katanya mencoloknya enggak ditolerir. Pada bagian sujud sahwi babnya ngerjain, bukan ninggalin. Kalau imam ngerjain, kita wajib ngerjain. Kalau enggak ikut, batal. Kalau imam ninggalin sujud sahwi, maka kita boleh tidak sujud sahwi, boleh, tapi sunat ngerjain. Makmum. Iya, makmum. Kita nggak mau ngomongin imam. Kalau ngomong berjamaah ini lagi bab kita sebagai makmum. Ingetin, kalau imam sujud sahwi berarti kita kudu. Kalau imam kagak sujud sahwi, kita masih boleh ikut, enggak boleh juga ngerjain. Tapi kalau mau ngerjain sesudah imam salam. Imam salam 2 kali baru kita sujud sahwi. Big. Karena dengan salam putus ngikut imamnya. Dengan assalamualaikum imam putus hubungan imam dan makmum. Maka boleh kita panjangin kalau belum doa. Ini kita belum doa, imam ini nggak usah ngomongin bab kita, saya keluar dikit, sholat normal aja. Imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita baru juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru segitu. Mungkin imamnya cepat bacanya, belum kelar. Bagaimana ini? Nggak usah salam, terusin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim astagfirullahaladzim, biarin imam, kita belum kelar. Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzab kubur, terbaca nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Kayak begitu, nggak apa-apa. Kita menyelesaikan doa-doa kita. Begitu. Karena hubungan makmum udah putus, makanya kita masih dituntut oleh agama ketika imam ninggalin sujud sahwi dengan langsung salam, maka kita masih disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau imam ngerjain, kita wajib. Ini ngomongin fikih hukumnya, wajib ngerjain. Kalau imam ninggalin, kita sunnah ngerjain. Boleh juga ninggalin, tapi yang lebih tinggi ngerjain. Tuh. Apa? Asal udah salam imam. Baik. 2, 3 contohnya sunnah yang mencoloknya beda. Tasawuf awal. Ingat nih, tasawuf awal. Tasawuf awal ini bagaimana? Wajib sama dengan imam pada bab ninggalin. Kebalikannya nih dengan sujud sahwi, pada bab ninggalin, bukan pada bab ngerjain. Begini maksudnya, imamnya enggak tasawuf awal, sodohor, ya mungkin karena lupa. Allahu Akbar, rakaat kedua langsung diri. Berarti imam ninggalin. Nih kita jangan keluar kata-kata ninggalin, ngerjain nih otaknya. Kalau sujud tilawah baik ngerjain, kalau sujud tilawah baik ngerjain maupun ninggalin si imam. Kita wajib imam ngerjain, imam ninggalin. Tapi kalau sujud sahwi imam ngerjain, kita wajib ngerjain. Imam ninggalin, kita dikasih opsi 2, boleh ngerjain, boleh ninggalin, tapi yang paling tinggi ngerjain. Paham? Ketiga, tasawuf awal. Tasawuf awal materinya yang wajib ngikut imam kalau ninggalin, bukan ngerjain.
Tasawuf awal. Kalau ninggalin, lawanannya sujud sawi. Kalau ninggalin, contoh imamnya enggak tasawuf awal, mungkin karena lupa atau sengaja. Pokoknya lupa yang sering, kan contohnya begitu. Dohor, Allahu Akbar, udah diri. Kalau udah diri nggak boleh imam balik lagi. Itu mencontoh sholat sendiri, bukan bab berjamaah itu. Itu hubungannya udah kelewat. Imam nih diri, artinya imam ninggalin. Maka kewajiban kita ninggalin. Wajib ngikut. Imam ninggalin, enggak tasahud awal. Kata kita, ini imam nih payah. Masyarakat dua aja langsung diri. Subhanallah, ngomong subhanallahnya salah dia. Dia nggak ngaji. Kewajiban lo, kalau imam ninggalin, lo kudu ninggalin. Ikut diri. Kita ngotot, gua kagak. Imam nih payah kagak tasawuf awal. Gua mau tasawuf awal aja. Batal. Makmumku. Jadi kita nih harus jadi makmum. Jadi ini ngaji malam ini otak kita posisinya biar paham. Jangan jadi imam. Posisinya. Jangan. Kalau kita jadi makmum, kalau imam kagak tasawuf awal, kita makmum wajib ngikut imam dengan cara ninggalin. Kalau kita berbeda dengan imam ninggalin, kita maka batal sholat kita. Kenapa? Karena menyalahi imam pada sunnah yang mencolok. Bagaimana kalau imam ngerjain? Kita ninggalin, enggak apa-apa. Imam tasahud awal, kata kita tasawuf awal hukumnya sunnah. Gua ogah, kata kita. Iya, kita nih makmum. Kata kita tuh kitanya imam tasawuf awal, kita kagak mau ikut. Jadi langsung diri. Langsung kita diri. Bagaimana? Boleh. Hah? Enggak, nungguin imam diri. Dia diri aja. Boleh. Hah? Jadi imam ngerjain tasawuf awal, kita nih, biar gampang. Imam ninggalin tasawuf awal, kita wajib ninggalin. Satu opsi kudu ninggalin. Tapi kalau imam ngerjain tasawuf awal, agama kasih banyak opsi. Imam ngerjain tasawuf awal sama agama, kita jadi makmum boleh ninggalin tasawuf awal. Sholat berjamaahnya sah, tapi ganjaran 27 hilang. Ini kita nggak ngomong ganjaran 27, kita ngomongin sah berjamaahnya. Imam tasawuf awal, kita kagak, Allahu Akbar, langsung diri. Kita tunggu ini diri, enggak apa-apa. Tapi ganjaran jadi 1. Enggak jadi 27. Berjamaahnya sah. Ingat-ingat nih hukum. Begitu. Jangan sampai nanti jawabannya berbeda-beda. Karena beda-beda. Bab ninggalin, ngerjain. Kita harus tahu ini. Ada 3 ini aturan. Supaya saya bolak-balik biar paham aturan agama. Kalau imam ngerjain, kita ini harus paham. Kalau imam ninggalin, wajib. Kalau kita ngerjain, batal. Sujud sahwi, tasawuf awal. Kalau imam ngerjain,
kita boleh ninggalin. Diri enggak apa-apa. Jarang tapi. Walaupun enggak apa-apa prakteknya jarang. Tapi kalaulah kita kembali berdiri ini bagaimana? Aturannya dari boleh. Boleh ikut, boleh yang paling tinggi ikut. Yang paling tinggi ikut. Kenapa? Begini. Kenapa kita kalau udah diri boleh kita terusin? Kita udah masuk di rukun. Kita udah masuk rukun sholat diri. Kalau udah rukun kita bertahan pada rukun, enggak apa-apa. Begitu. Kita bertahan di rukun. Imam masih di sunat, enggak apa-apa, beda. Karena kita di rukun. Begitu. Kenapa sunat balik lagi? Ada dua. Kalau kita balik lagi dalam sholat sendiri, batal. Cuman kita jadi makmum. Ada aturan wajib ngikut imam. Maka kita duduk lagi, lebih gede ganjarannya. Boleh. Hah? Udah berdiri betul. Boleh. Boleh balik lagi, dan bahkan itu yang paling gede ganjarannya. Si makmum. Karena mutaba'atul imam. Ada dua berbenturan pada makmum. Kalau dia balik lagi ngerjain sunat, begitu tuh. Kalau dia bertahan tidak ngikut imam, tinggian mana jadi makmum, ngikut imam atau ngerjain sendiri? Tinggian ngikut imam. Maka sunat balik lagi si makmum dari diri untuk tasawuf awal. Kalaulah sholat sendiri karena dia jadi makmum enggak batal, masih dikasih ganjaran biar sama dengan imam. Bisa paham nggak ini? Baik, kalau nggak paham bisa ditanya. Dengan catatan yang penting imamnya belum diri, masih Kalau imamnya udah diri mau balik laginya batal. Begitu tuh. Kalau lupa, nih ada dua masalahnya nih. Kalau lupa, ini kebanyakan. Artinya sering terjadi. Kita jadi makmum perasaan baru satu. Padahal udah Allahu Akbar. Kita juga diri, lupa. Kita pikir baru satu. Enggak sengaja. Kalau ini balik laginya wajib. Kalau enggak balik lagi, batal. Kalau sengaja balik laginya sunat. Kalau lupa balik laginya wajib. Ini yang sering kita bolak-balik. Pokoknya tasawuf awal, kalau imam ninggalin kita kudu ninggalin. Kalau imam ngerjain kita kudu ngerjain. Itu pada bagian lupa. Tapi bagian sengaja sunat balik laginya. Begitu. Intinya biar gampang tasawuf awal nih ingatnya, kalau imam ngerjain kita ngerjain, kalau imam ninggalin kita ninggalin, biar gampang begitu. Tapi itu belum tahqiq, belum detil uraiannya. Yang detil nih kita bedanya ini lupa apa sengaja. Itu begitu. Ada tiga. Hukumnya beda-beda. Kalau sujud tilawah ngerjain, ninggalin. Kalau sujud sahwi imam ninggalin, imam ngerjain, wajib ngerjain. Imam ninggalin, sunat ngerjain. Kalau sujud sahwi imam ninggalin, wajib ninggalin. Imam ngerjain, dilihat dulu. Kalau kita dirinya sengaja, sunat ngerjain. Kalau dirinya lupa, wajib ngerjain. Itu tahqiq masalah sujud sahwi. Sujud tasahud awal. Ingat. Sudah tuh bisa difahami. Kalau sudah, saya mau tutup segini. Nanti dilanjutin lagi pertemuan mendatang.
Begitu. Ada 3 tuh aturannya. Ini kalau kita kagak ngaji, kagak tahu peraturan berjamaah. Begitu, kagak tahu. Bisanya endumel aja. Wah ya imam, sholat id ini masa kagak takbir. Kacau ini imam nih. Kagak takbir lagi imam. Gua nyesel banget sholat id di masjid ini nih. Nyesel banget. Begitu, najong banget, najong. Begitu. Justru imam kalau balik lagi batal. Wong sunnah hayat. Kalau imamnya lupa, udah Fatihah, udah Allah Akbar, ayo Allah Akbar. Subhanallah, nggak usah dengerin. Subhanallah, nggak usah. Itu makmum imamnya baik lagi. Allah Akbar. Batal sholatnya. Lah, sopirnya masuk jurang, maka penumpangnya jurang semua. Gitu. Gara-gara yang subhanallah dikata benar, salah dia. Begitu. Jadi kita harus pahami betul aturan-aturan daripada ibadah berjamaah. Nanti ngomongin kunut, bagaimana aturan kunut kalau imam ninggalin, kalau imam ngerjain bagaimana, nanti pertemuan mendatang kita bisa bedah. Termasuk sujud tasyahud awal, kenapa dibedakan antara sengaja sama lupa, ada apa rahasianya, kenapa ini, kenapa itu, pertemuan mendatang saja. Silakan kalau ada yang ditanya. Malam ini kata ayah Indrayan. Begitu. Tadinya mau minta libur, nggak dikasih. Jadi kagak libur juga malam ini, minta dimundur. Katanya udah siap. Dan di Bayoran itu daging lain, ayam lain, nasi lain. Jadi ya saya kalah kalau begitu. Jadi ngaji juga, alhamdulillah keburu. Silakan kalau yang ditanya. Sebelum doa dipersilakan. Allah alam. Baik. Iya. Akhirnya saya nggak keputusan mufarokoh. Tapi saya nggak hitung sholatnya, saya dapat 1 sama imam. Saya nggak hitung, tapi saya akhirnya sendiri lagi, saya keputusan sholat maghrib. Saya tetap ngerjain 3, sama imam 1, saya nggak hitung gimana. Gimana maksudnya? Saya ikut jamaah. Iya. Ya jamaah yang bertiga lah gitu. Iya baik. Iya baik. Kalau rakaat terakhir berarti kita dapat 2 dong. Hah? Jadi imamnya lagi ngapain kita ngikut itu? Imamnya lagi diri di rakaat ketiga. Ya, di rakaat ketiga imam kita berikut. Iya. Artinya mufarokoh ini bagaimana yang mufarokohnya bapak tuh? Artinya mufarokoh itu bapaknya diri lagi atau bagaimana maksud cara mufarokoh? Ketahuan begitu? Iya, betul. Kakinya kan imamnya anggap dia begini kakinya. Saya paham itu. Nah, tindakan bapak kita ini ketika tahu begitu tuh, bapak terus tetap terus. Iya, tetap terus artinya. Pas dia tasawuf dari bagaimana maksudnya? Iya betul. Iya betul. Kan kelihatan. Pada saat dia duduk tasawuf, ya saya diri aja karena kan saya sudah merasa memisahkan diri. Baik. Iya betul. Jadi maksud saya
yang saya harus pahami dulu cara mufarokohnya dulu, gitu. Posisi dia mufarokoh nih bapak ini, artinya ketika dia lihat waktu sujud kedua baru ketahuan. Sujud pertama, waktu sujud pertama ketahuan, artinya imam tuh kakinya nggak dilipat, kan begitu. Jadi kakinya anggap dia begini ya kan, tidak dilipat. Lalu kemudian kita ikut sujud. Ya artinya ikut sujud juga kita masih sama dia, gitu. Itu kan di sujud pertama. Jadi duduk di antara dua sujud pun kita ikut, masih makmum sama dia. Ya masih ikut. Betul. Artinya niat mufarokohnya tuh saat kapan bapak niat mufarokoh, begitu. Ngelihat begitu berarti artinya aturannya dalam agama supaya bapaknya mufarokohnya bener nih. Jadi yang saya mau maksud begitu, saya nggak mau ini salah nih, ini bener nih, dilihat dulu begitu. Kalaulah kemudian begini, contoh yang kita pahami pertama dari uraian bapak ini, kalaulah kita tahu pada sujud pertamanya imam kakinya tidak dilipat, lalu kita masih ngikut, walaupun kita tahu ini imam nggak benar, kita masih ngikut, berarti kita batal, sholat kita harus diulang dari awal. Kalaulah kita tahu di situ tuh, lalu kita niat mufarokoh, kalau mufarokoh berarti sholat sendiri, maka imam sujud, ya kita sujud bukan karena imam, begitu, karena sujud sendiri. Imam duduk antar dua sujud bukan karena kita ngikut imam. Kalau kita udah tasbih 3 kali, ya udah, nggak usah nunggu imam, nggak usah nunggu imam duduk antara dua sujud. Karena kita mau nungguin siapa? Nungguinnya, kan nggak ada yang ditungguin tuh oleh kita. Artinya ketika kita baca tasbih sujud pertama, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kan udah 3 kali. Kalau udah 3 kali kan berarti sudah. Nah kita nggak mau duduk karena si imam tuh belum duduk, batal sholat kita. Begitu, batal sholat. Kenapa batal? Karena kata kita nggak ngikut, prakteknya ngikut. Begitu maksud saya. Begitu, prakteknya ngikut. Kalau kita pengen benar mufarokohnya, maka ketika imam itu ketahuan kayak begitu, maka dengan sendirinya kita loncat, artinya loncat, sholat udah sendiri aja. Sholat maka kita Rabbik firli sampai wa'fu anni udah selesai, imam belum sujud kedua, ya bukan imam kita, maka kita kudu sujud walaupun imam belum sujud, karena dia bukan imam kita. Bila itu modelnya begitu, tindakan bapak kita benar adanya. Tapi tindakan ketika berpisahnya pada imam tasahud akhir umpama, baru kita mufarokoh di situ, berarti dari sejak tahu kita tahu salah tapi masih ngikut. Cuman pada bagian ini kita nggak ngikut, ini baru kita salah. Begitu. Ya, maka aturannya seperti tadi. Nah, kemudian bagaimana tindakan itu benar atau tidak begitu? Maka dilihatlah oleh agama. Kalau kita punya husnudzon, imam nih kakinya enggak dilipat, ini bukan karena enggak dilipat, karena imamnya lagi cantengan. Imamnya lagi cantengan atau motong kuku kedalaman. Walaupun nggak cantengan, kalau kuku kedalaman ketika tumbuh nusuk, sujudnya sak. Kalau kita punya husnudon imam darurat, maka kita enggak disuruh mufarokoh. Karena husnudon kita, imam tuh ngelipatnya bisanya segitu, bisanya. Tapi kalau keyakinan kita imam ini salah menurut kita, maka sejak saat itu kita kudu loncat berdiri. Jangan nunggu imam tasahud awal,
baru dari sujud pertama itulah kita sudah bukan makmum lagi. Maka ketika ngikutnya dari situ, tentu karena kita beda bacaan dengan imam kita pelan umpamanya, maka sehingga imam tasawuf akhir lalu kita diri baru satu, tindakan benar. Memang begitu aturannya, cara mufarokohnya begitu. Oh iya betul, artinya kita harus jalanin tapi dalam rangka tidak ngikut dia, begitu maksud kami. Dihitunglah sama kita. Artinya sejak kita tahu itu, maksud kami, ketika tahunya lagi sujud kakinya enggak dilipat, kan gitu. Berarti sujud kita ini tidak karena dia sujud, maksud kami begitu. Tidak karena dia sujud imam. Artinya ketika tasbih kita udah selesai 3 kali, si imam belum bangun, kita mau kudu bangun menuju duduk antara 2 sujud. Kan tahunya saya tanya dari rakaat di tasawuf pertama apa tasawuf sujud pertama apa sujud kedua? Tahunya dari sujud pertama. Kan begitu waktu dia sujud pertama. Berarti sujud pertama kita bukan karena dia duduk antara 2 sujudnya, bukan karena dia sujud kedua kita, bukan karena ngikut dia. Maka dengan kayak begitu mah dia tasahud akhir ataupun dia melanjutkan sholat dia, ya kita melanjutkan sholat kita karena kita tidak makmuman. Tindakan begitu benar adanya, dihitung 1, dihitung kita dengan begitu tuh, masih dihitung 1 begitu tuh. Tapi bisakah kita kemudian tidak mufarokoh? Bahasa kasarnya bisa saja bila kita memasang husnudzon, baik sangka imam nih bisa sujudnya segitu karena cantengan, kan bisa saja ngambil sisi terbaik husnudzon. Tapi jangan ditanya sesudah salam sholatnya, jangan ditanya. Jadi habis salam kita langsung sesuai dan mam, gua mau tanya, lu cantangan ke kaki? Kagak. Maka diulang dari awal. Gara-gara kita nanya. Tapi kalau enggak nanya, enggak diulang. Baik sangka kita dia lagi cantengan. Karena aturan bagi yang cantengan, kalau dia dilipat begini, maka dia yang dosa. Karena melanggar ajaran agama, dia maksain diri di luar aturannya. Karena yang cantengan nggak boleh dia dilipat, dia nangis, dia sholatnya nangis, merempeng dia kalau dilipat. Maka agama nggak paksa sampai dia merempeng nangis, mampunya segitu ya segitu. Maka kita bisa ngambil sisi positif, itu terserah kita, begitu, nggak apa-apa, gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya.